Jadi significance dan sukses tidak bisa dipisahkan. Banyak orang keliru, mulainya sukses dulu baru cari significant. Significant adalah jalan menuju sukses yang sejati. Nah, sebelum saya masuk ke Daniel 2, saya mau beri background sedikit tentang dua hal. Satu tentang Babilonia, yang kedua tentang Nebukadnezar. Babilonia yang kita bicarakan hari-hari ini zamannya Daniel, dalam buku sejarah namanya Neo-Babilonia. Jauh sebelum itu ada kerajaan Babilonia yang aslinya, yang pertama. Kira-kira mungkin 1000 tahun sebelum itu. Tapi Neo-Babilonia itu dimulai oleh ayahnya Nebukadnezar. Ayahnya Nebukadnezar namanya Nabopolassar. Dia menghancurkan kerajaan Asyur. Raja terbesar yang pernah menguasai dunia dalam satu kerajaan adalah Nebukadnezar. Kerajaan-kerajaan setelah dia tidak ada yang sebesar Nebukadnezar. Jadi kalau saudara baca buku-buku sejarah, Babylon itu digambarkan seperti ibu kota dunia yang indah. Katanya di sana ada taman air menggantung. Keindahannya luar biasa. Tembok kotanya itu lebar sekali, katanya seorang ahli sejarah mengatakan sampai kereta kuda bisa lewat di atasnya. Kota Babilonia itu luasnya kira-kira 350 km persegi. Besar sekali. Jadi zaman itu dikagumi oleh banyak orang. Pada zamannya Nebukadnezar, dia mengembangkan arts, culture, arsitektur, segala macam. Jadi kayak zaman modern disebut zaman Renaissance-nya. Jadi di mata sejarah dunia, Babilonia itu cantik. Bahkan di Yesaya pasal yang ke-47 dikatakan the queen of the kingdoms. Ya, ratunya kerajaan-kerajaan waktu itu. Indah sekali, arsitekturnya dibuat demikian rupa, arts-nya, kekuatannya luar biasa. Dan Nebukadnezar di sejarah dunia dikagumi sebagai raja yang cerdas, ahli strategi, cinta art, culture, dan segala macam. Nah, dalam Alkitab bagaimana? Dalam perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, kalau sudah baca di Yehezkiel, baca di Yeremia, baca di Daniel, mereka netral terhadap Babilonia. Jadi mereka beranggapan seperti waktu Esther, Ahasveros tidak diserang, tidak dipuji. Nebukadnezar dianggap dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang Israel. Jadi mereka melihat pembuangan ke Babylon itu adalah kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya Nebukadnezar. Tuhanlah yang menyerahkan orang Israel kepada Nebukadnezar. Jadi di perjanjian lama, ya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Daniel melihat bahwa Nebukadnezar adalah alat Tuhan untuk mendisiplin anaknya, yaitu Israel. Di perjanjian baru, ada konotasi spiritual tentang Babylon. Dimulai dengan 1 Petrus 5. Waktu itu Petrus mengatakan Babylon disajikan sebagai suatu spirit, roh yang menganiaya orang percaya. Dan kemudian dibawa dalam Wahyu pasal 17, dikatakan sebagai harlot, pelacur besar yang namanya Babylon. Yang dimaksud adalah spirit yang menghancurkan orang-orang saleh. Nah, waktu itu konteksnya, kalau saya lihat penafsiran-penafsiran abad awal, penafsirannya yang disebut Babylon adalah tentara Roma, kerajaan Roma yang menyiksa orang Israel. Tapi kemudian hari waktu Nebukadnezar menjadi sombong, kalau nanti kita belajar di pasal yang ke-4, kemudian Tuhan menghukum, itu seperti nubuatnya Yesaya pasal 47, yang mengatakan kamu pikir kemegahanmu tidak akan berakhir. Kamu pikir kejayaanmu tidak akan berakhir. Tuhan akan menghancurkan karena Babylon kemudian menentang Tuhan, sombong,
maka Yesaya 47 menubuatkan Babylon akan hancur. Ya, jadi itu backgroundnya, sejarah dunia, mereka mengagumi Nebukadnezar dan mengagumi Babylon. Di Alkitab Perjanjian Lama, mereka netral soal Nebukadnezar. Babylon di dalam Perjanjian Lama adalah tempat pembuangan hukuman Tuhan, disiplin Tuhan. Di Perjanjian Baru, roh Babylon di Wahyu 17 dan 1 Petrus 5 adalah roh yang menindas orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, kalau sudah ikut zaman sekarang, saya pernah ikut di banyak grup WA yang mengatakan ini zaman Babylon akan datang, zaman Antikris akan datang. Jadi orang mengidentikan Babylon di Wahyu 17 dengan Antikris yang akan menindas, ada chipnya dan segala macam. Ya. Tapi tiap zaman orang menafsirkan masing-masing. Jadi saya ingin menempatkan ini pada posisinya dulu. Di dalam Daniel ada 3 pasal yang pemeran utamanya adalah Nebukadnezar. Kalau sudah perhatikan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, ujungnya selalu sama. Nebukadnezar mengakui kehebatan Tuhan. Ya. Jadi tujuannya apa Daniel mengatakan semua ini? Dia ingin menunjukkan bahwa orang yang menguasai dunia, tidak ada raja yang lebih besar daripada Nebukadnezar, ngakui bahwa tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Yahweh. Ya. Kira-kira message-nya di pasal 5 Nebukadnezar tidak muncul lagi, di pasal pertama dia bukan pemeran utama. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pemeran utamanya Nebukadnezar, dan di ujungnya adalah pengakuan bahwa tidak ada Allah yang seperti Allahnya Daniel. Allah yang lebih hebat dari semua dewa yang lain. Nah, saya mau mulai membahas Daniel pasal 2. Saya beri judul From Success to Significant. Dari sukses menuju ke sesuatu yang sangat signifikan. Ada 3 hal yang saya belajar dari Nebukadnezar. Saya tempatkan dalam konteks Perjanjian Lama, ya. Dalam konteks sejarah, dia seorang raja yang sesuai mimpinya di pasal yang kedua, ini bosnya Daniel. Dia adalah kepalanya dari patung itu yang dari emas. Kerajaan-kerajaan yang berikutnya termasuk Alexander Agung tidak ada yang semegah dia. Zaman Alexander Agung dia mencoba membangun kembali Babylon dan dia tidak berhasil. Tidak bisa seindah zamannya Nebukadnezar. Nama aslinya dalam bahasa Akkadian, ya, Nebukadnezar disebut sebagai Nabu Kuduru Usur. Artinya adalah doa kepada Tuhannya dia, Nabu, tolong preserve, tolong protect semua anak sulung yang lahir dari keturunanku. Ya. Nah, kalau saya baca di Daniel 2 ayat 1, dikatakan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kenapa hatinya gelisah? Kenapa dia tidak dapat tidur? Pada saat dia bermimpi ini, dia seorang raja yang sukses. Dalam sejarah penguasa-penguasa dunia, sampai zamannya Tuhan Yesus, tidak ada yang sehebat dia. Kepala dari emas. Setelah itu zamannya kerajaan berikutnya dari perak, berikutnya tembaga, berikutnya dari besi. Dia sudah sukses. Kekayaannya luar biasa. Dikatakan, kalau sudah baca sejarah, istananya, pintu gerbangnya, jalannya, lebarnya 16 meter. Dari pintu gerbang Istar sampai ke istananya jalannya 16 meter. Luar biasa kemegahannya. Jadi dia sudah sukses. Tapi dia mencari significance. Semua kesuksesannya tidak membuat dia merasa fulfill dan bahagia. Banyak dari kita mengejar sukses. Sukses itu apa? Sukses, ya banyak, saya ikut seminar-seminar leadership di Amerika, ditanya, what is success for you? Pernah suatu saat di San Diego, ada 20 orang, mungkin 10 orang berkata, success for me is retired young, retired rich. Ya, pensiun muda dan bisa keliling dunia dengan yacht. Atau bisa senang-senang di umur 40, 35, dan segala macam. That's success. Sukses itu apa? Sukses itu adding value to yourself.
Value itu bisa kekayaan, value itu bisa ketenaran, value itu bisa kepandaian, knowledge, dan segala macam. Tapi itu tidak membahagiakan Nebukadnezar dan tidak akan membahagiakan kita. Maka kemudian dia cari signifikan. Signifikannya di mana? Ada di namanya sendiri. Ya, signifikan dia mikirkan yang penting bagaimana supaya keturunannya terus. Ya, itu merupakan cry, merupakan doanya dia supaya semua anak sulung penggantinya dia terus-menerus ke bawah dilindungi oleh Tuhan, oleh Dewa Nabu. Nah, dalam mimpi malam itu dia lihat bahwa semua yang dia bangun dan kerajaan-kerajaan setelah dia hancur oleh batu yang gelundung dari gunung oleh tangan Tuhan. Yang buat dia gelisah apa? Karena doanya, cry-nya tentang signifikan, tentang keturunannya, tentang orang-orang yang lahir setelah dia akan hancur, membuat dia gelisah luar biasa. Pertanyaannya, saudara pernah mikir signifikan apa tidak? Ya, kalau pernah mikir signifikan dan signifikanmu terganggu, ya mungkin akan menimbulkan kegelisahan yang seperti Nebukadnezar, tidak bisa tidur, ya gelisah, resah karena apa? Karena tanpa signifikan tidak mungkin ada sukses yang sungguh-sungguh. Saudara bisa punya uang banyak, mobil banyak, dan segala macam. Tanpa signifikan, your success will not bring happiness. Tanpa signifikan, kesuksesan saudara tidak akan membawa kebahagiaan. Banyak orang berpikir, saya tidak akan jadi signifikan tanpa sukses. Nah, kebalik. Saudara tidak bisa sukses sungguh-sungguh, sukses yang membahagiakan tanpa signifikan. Pertanyaannya, what is your significant? Apakah signifikan pernah ganggu saudara tidak bisa tidur? Ya, karena mimpinya seperti mimpinya Nebukadnezar. Semua keturunannya akan hancur oleh batu yang digulirkan dari gunung. Itu yang saya belajar dari Nebukadnezar nomor 1. Nomor 2, saya belajar apa dari Nebukadnezar? Orang ini punya excellent inquiring mind. Bertanya. Ya, di ayat yang kelima dikatakan dia memutuskan untuk cari tahu, tapi tidak asal cari tahu. Dia pikirkan betul-betul supaya yang diberitahukan ke dia itu betul-betul yang benar. Jadi dia putuskan dia tidak akan beritahu mimpinya kepada orang-orang bijaksana di Babylon. Dia bilang, kalau kamu tak beritahu mimpinya, bisa ngarang-ngarang tafsirannya, banyak peramal. Ya. Jadi dia putuskan at the highest standard, ya, ingin supaya jawabannya benar. Dengan cara gimana? Dia mencari tahu datanya itu apa. Ya, jadi poin yang pertama adalah dia ingin tahu dengan standar yang paling tinggi, inquiring mind. Nah, kalau kita mau belajar dari dia, satu hal ini penting. Selalu cari tahu dengan standar yang paling tinggi. Yang kedua, semua raja-raja kuno, bahkan raja modern di Jepang, di mana-mana, selalu mengklaim sebagai keturunan dewa. Demikian juga dengan Nebukadnezar, supaya dia ditakuti rakyatnya, dia mungkin ngaku-ngaku sebagai keturunan dewa Marduk, keturunan dewa apa lagi. Ya. Dan dia tahu dewanya tidak bisa nolong dia. Dewa-dewa lain yang dia bangunkan, tidak ada raja seperti Nebukadnezar yang membangun begitu banyak temples di kota Babylon. Yang pertama, kalau saudara jadi pemimpin, cari data yang berkualitas. The best data, the best information. Lewat apa? Excellent inquiring mind. Jangan sampai ada lubang di mana sudah dapat standar informasi nomor 2. Ya, asal ketemu di internet diambil datanya. Yang nomor 2, saudara perlu tahu Tuhan ada di mana. Paling enak kalau kita cari tahu Tuhan di mana, kita tinggal gabung sama dia. Where is God in this? Jadi semua dewa lain, Tuhan lain tidak mampu. Jadi sengaja dibuat peraturannya demikian rupa, siapa yang lebih hebat dari Dewa Marduk? Siapa yang bisa mecahkan masalah? Tuhan yang lebih hebat. Maka pengakuannya di Daniel 2, 3, dan 4, dia berkata,
Dia adalah Allah yang lebih hebat dari semua Allah. Dia adalah Allah yang mengalahkan semua dewa. Yang ketiga, dia punya way of life yang namanya making sure. Semua yang dia mau deliver, dia making sure. Saya belajar hal simple. Seringkali saya kirim email, ya, saya assume orang nerima email itu. Ada beberapa kali di mana saya assume seperti itu, tahu-tahu pada hari H, saya cek dia tidak terima. Sudah mepet waktunya. Jadi tidak boleh assume, tetapi lawannya adalah make sure. Always make sure. Always make sure. Ya, dipastikan bahwa datanya benar, bahwa bahwa kita ada di pihak Allah. Jadi 3 hal ini adalah bagian kedua yang saya pelajari dari Nebukadnezar. Hal ketiga yang saya pelajari dari Daniel, surround himself, ya, dengan orang-orang yang berintegritas. Di ayat 9, dia katakan, aku tahu kalian ini cuma mengulur-ngulur waktu saja. Maka kemudian dia katakan, berikan kepadaku mimpinya dan jawabannya. Kalau tidak, kalian semua akan dipenggal, akan dipotong-potong. Nebukadnezar sengaja memakai hal ini untuk screening orang-orang di sekitarnya. Sebagai pemimpin, kita perlu dari waktu ke waktu, ya. Semakin tua, kadang-kadang kalau kita tidak mengasah diri, kita tidak semakin tajam dalam mengenali orang-orang sekitar kita. Saya pernah katakan waktu membahas Nehemia, kita mungkin bisa terbang tinggi dengan dengan karakter, dengan kompetensi kita, tapi berapa lama kita di atas seringkali ditentukan oleh orang-orang sekitar kita, inner circle kita. Kalau kita mengizinkan penjilat-penjilat, orang-orang yang selfish, nabi-nabi palsu, mengitari kita, maka tidak akan panjang masa depan kita. Walaupun Nebukadnezar memimpikan kerajaannya bisa selama-lamanya, tetapi sesungguhnya kerajaan Babilonia hanya bertahan kurang dari 100 tahun. Setelah dia mati, tidak ada lagi raja yang sebesar dia dan pelan-pelan kemudian dikuasai oleh kerajaan Persia. Itu 3 hal yang saya belajar dari Nebukadnezar. Ya, dia menurut sejarah dia pemimpin yang strategis, yang berhasil, orang yang cinta arsitektur, orang yang cinta art. Di zamannya dia ada Renaissance, pikiran orang dibuka, banyak karya baru muncul. Nah, di Alkitab memang banyak orang tidak suka dia, ya, karena dia yang mengalahkan, menghancurkan bait Allah dan segala macam. Tapi perlu diingat bahwa itu seizin Tuhan. Ya, karena orang-orang Israel menajiskan bait Allah, maka Tuhan mengizinkan. Kalau kita baca Yeremia, Yeskiel, Nebukadnezar cuman alat di tangan Tuhan. Tapi alat pun kalau kemudian ngelunjak, dihancurkan oleh Tuhan juga. Apa yang saya belajar dari Daniel? Ada 7 hal bagaimana leadership strategi dari Daniel di bab 2 ini. Yang pertama, dia approach kepala pengawas Aryok, ya. Kemudian dia datang tanpa asumsi apa-apa. Kita belajar di bab yang lalu, dia seorang yang relational. Dia bertanya bukan menghakimi. Dia bertanya tanpa memojokkan. Dia bertanya, mengapa raja mengeluarkan peraturan yang begitu keras? Jadi, inquiring, cari tahu, tidak menghakimi, tidak mengambil keputusan sebelum datanya ada. Kemudian Aryok menceritakan semuanya, baru dia ngambil kesimpulan. Ya, seringkali begitu ada informasi sedikit di internet di mana kita mutuskan sesuatu, kita judge orang dari penampilannya. Kita berasumsi sesuatu karena pengalaman kita masa lalu. Yang pertama, Daniel inquiring dengan hati dan pikiran terbuka. Ya, jangan judge, jangan pakai saringan masa lalu saja, terbuka untuk kebenaran yang baru. Itu ada di ayat yang ke-14-15. Yang nomor 2, dia create space. Keadaan semua panik. Aryok mulai membunuh orang-orang yang selama ini coba ngulur-ngulur waktu, para ahli nujum dan segala macam. Daniel datang dengan berani kepada raja dan minta apa?
Bukan minta supaya raja mencabut peraturannya, tidak. Tapi dia minta waktu. Create space. Dalam kepanikan, sulit mengambil keputusan dengan baik. Ya, kadang-kadang kita harus dalam keadaan kepepet. Pada umumnya, create space. Masa krisis harusnya tidak berlangsung terus. Ya, harusnya kita siap mengantisipasi. Dia minta waktu. Sehingga dia bisa menenangkan dirinya, bisa berdoa. Waktu doanya tidak dibombardir oleh ancaman-ancaman akan dibunuh dan segala macam. Give me time. Ya, create space buat dia bisa diskusi dengan Tuhan, buat dia bisa mendengar dengan baik. Dalam keadaan panik, ya, sebisanya jangan ngambil keputusan. Minta waktu, create space bersama Tuhan. Yang ketiga, create prayer teams. Dia ketemu 3 temannya, mobilisasi doa, mungkin 3 temannya, bisa juga ke teman-teman sel group yang lain, satukan hati, sembahyang sama-sama. Lucunya bukan sekedar minta, Tuhan tolong nyatakan mimpinya, Pak. Dia cuma minta belas kasihan Tuhan. Minta kasih sayang Tuhan. Ya. Your love is enough. Ya. Give us assurance of your love. Yang keempat, setelah dinyatakan oleh Tuhan, ngucap syukur dulu. Tidak selesaikan semua kerjaan baru ngucap syukur, tidak. Ya, ngucap syukur dulu. Ya, seringkali kita lupa mengucap syukurnya, kita selesaikan semua pekerjaan baru mengucap syukur. Tapi Daniel mulai mengucap syukur dulu, baru setelah itu dia menghadap ke raja. Yang kelima, dia menempatkan pendengar atau Raja Nebukadnezar sebagai fokus. Ya, bisa saja Daniel berkata, ya Tuhan ini sayang pada aku. Dia lebih sayang pada aku dibanding semua yang lain. Sehingga dia nyatakan ini. Hikmatku lebih besar. No, lihatlah. Ya, kepada yang lain tidak dinyatakan, hanya kepadaku. Tapi Daniel datang kepada raja dan dia bilang, Tuhan menyatakan ini kepadaku bukan karena hikmatku. Bukan karena aku istimewa. Tapi karena Tuhan ingin berurusan dengan engkau, Raja Nebukadnezar. Karena dia ingin supaya engkau bisa tahu pikiranmu sendiri. Supaya engkau bisa evaluasi dirimu. Supaya engkau bisa refleksi. Signifikanmu itu betul enggak? Suksesmu itu betul enggak? Ya, di ayat 30. Luar biasa bagusnya. Ya, jadi fokusnya bukan dirinya sendiri. Daniel punya kesempatan luar biasa untuk berbangga diri. Di antara teman-teman orang Yahudi, siapa yang disayang Tuhan? Siapa yang mendengar Tuhan? Siapa yang paling hikmat, paling besar dan segala macam. Tapi dia tidak. Tuhan nyatakan semua ini bukan karena aku, bukan karena si A, si B, tapi karena Tuanku Nebukadnezar. Karena dia ingin berurusan dengan engkau. Jadi Nebukadnezar buka hatinya. Oh, Tuhan yang besar itu, yang selama ini dia ignore, dia abaikan, ternyata masih punya perhatian pada dia. Yang nomor 6, berikan kredit kepada yang berhak menerimanya. Waktu dia diangkat jadi gubernur di Babilonia, dia serahkan itu kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ya, mereka adalah tim doanya dia yang kemudian mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ya, di hadapan raja, di hadapan semua orang. Dan yang terakhir, Daniel milih tinggal di istana supaya bisa memfollow up revelation Tuhan buat Nebukadnezar. Dia jatuh bangun Nebukadnezar. Kalau sudah tanya saya, Nebukadnezar di surga apa neraka? Saya tidak tahu. Ya. Tapi dalam 3 bab tadi, Allah menyatakan dirinya dan dia ngaku. Dia jatuh bangun, akhirnya saya tidak tahu. Ya, tapi Daniel memfollow up apa yang sudah dimulai oleh Tuhan dalam hidupnya Nebukadnezar. Dalam ayat 14 dan 23, ada 4 kata yang menarik. Dalam berbagai terjemahan, ini kata-kata yang dipakai. Yang pertama, pakai kata counsel, artinya pertimbangan. Dalam dia berkomunikasi, sebelum dia berkomunikasi dengan Arioch, dia mendengarkan gimana approach-nya Arioch ini. Dia mempelajari, pakai listening posture. Bukan judgment, bukan interogasi, tapi listening posture. Ya, mendengarkan nasihat orang. Kalau orang sungguh-sungguh di hadapan kita mau belajar, kita akan ngomong dengan enak. Nomor 2, prudence. Prudence itu apa? Mempertimbangkan masa depannya. Dalam dia approach, communicate, dia mikir jauh ke depan.
ujungnya apa yang dia mau capai. Tidak hanya kemenangan sesaat. Banyak kita komunikasi pakai emosi. Yang penting menang hari ini. Kita tidak mikir ke depannya seperti apa. Outcome-nya yang penting itu apa? Lewat komunikasi ini. Relationship dengan Aryok penting. Ya, dia kepala pengawas istana. Maka prudence. Yang nomor 3, discretion. Mempertimbangkan lawan bicaranya, customer-nya, audiensnya. Jangan asal yang penting yang tak ucapkan benar titik. Yang diucapkan perlu benar, tapi juga harus pas di telinga yang mendengar. Komunikasi itu baru jadi komunikasi kalau sudah sampai yang disampaikan ke telinga pendengarnya. Jadi kita harus mempertimbangkan lawan bicara kita. Jangan asal fokus ke informasi yang kita mau sampaikan. Keempat yang dipakai di ayat 14, discernment. Menilai dengan tepat, memutuskan dengan tajam. Setelah mendengar informasi Aryok, memahami siapa dia, outcome-nya apa, audiensnya, lawan bicaranya seperti apa, putuskan dengan tepat. Di ayat 23 dikatakan wisdom and might dalam bahasa Inggris atau wisdom and power. Kata lainnya juga otoritas. Dia waktu berkomunikasi walaupun dengan learning posture, ya, tapi dia hadir di hadapan raja dengan otoritas. Otoritas bukan sombong, otoritas bukan tinggi hati, otoritas bukan sok tahu, bukan. Ya, tetapi dia membawa otoritas Allah. Yang kedua, kata might yang diterjemahkan otoritas juga bisa berarti empathy. Memahami sulitnya Nebukadnezar, memahami sulitnya posisi Aryok, memahami sulitnya posisi para ahli-ahli yang lain. Dengan demikian, dengan empathy, dia punya power. Jadi itu yang saya pelajari dari Daniel. Jadi untuk diskusi dalam saat ini, di level sekarang dalam hidup saudara, di titik saat ini dalam hidupmu, what is your success? Jangan bicara soal ukurannya sukses itu apa, tapi sukses buat saudara itu apa? Bisa menguliahkan anak saya di perguruan tinggi yang terbaik. Sukses itu apa? Bisa punya perusahaan yang 1T di umur 35 tahun. Sukses itu apa? Macam-macam orang. Ya. Kemudian pertanyaan kedua buat saudara, apa pernah berpikir signifikan? Buat saudara significance itu apa? Sekali lagi, sukses itu adding value untuk dirimu sendiri. Significant itu adding value untuk orang-orang lain. Nah, bagikan ini, renungkan, ini pertanyaan refleksi. Bukan soal benar salah. Sukses tanpa signifikan, sukses yang tidak membawa kebahagiaan. Tidak ada sukses sungguh-sungguh tanpa signifikan. Nebukadnezar menurut saya bikin kesalahan yang dibuat oleh banyak orang juga. Kalau kita lihat di zamannya sebelum Israel dibuang ke Babylon, ada raja namanya Raja Yosia, dianggap seorang raja yang berhasil. Sebelum dia dan setelah dia tidak ada yang seberhasil Yosia. Di zamannya dia ada KKR besar, dia jadi raja umur 8 tahun. Umur 16 tahun dia robohkan semua mesbah-mesbah. Umur 24 tahun ada kegerakan rohani dan segala macam. Tapi kemudian karena dia urutannya keliru, sukses dulu baru significance, tiga-tiganya anaknya bergiliran menggantikan dia, ketiga-tiganya jahat dan mati saling membunuh sendiri. Nebukadnezar juga sama. Dalam 6 tahun berikutnya tiga-tiganya dibunuh dan memerintah hanya sebentar saja. Karena urutannya keliru, dia pikir cari sukses dulu, setelah sukses semua baru signifikan. We grow by helping others grow. Kita help others grow, maka kita akan bertumbuh. Kalau kita mikir pertumbuhnya sendiri dulu, maka kita akan kehilangan semuanya. Kita berikan dulu pada Tuhan, seperti zamannya Elia, ya, minta janda itu berikan dulu, baru dia akan bisa survive. Jadi significance dan sukses tidak bisa dipisahkan. Sukses bukan dosa, bukan salah, tapi mulainya harus dari signifikan. Banyak orang keliru, mulainya sukses dulu, baru cari signifikan. Di Alkitab kita lihat banyak kasus di mana orang pakai jalan seperti itu,
akhirnya gagal, anak-anaknya gagal, keturunannya gagal. Harus mulai dengan signifikan, ya, bagaimana adding value ke orang lain, dan sukses kita akan menjadi lengkap. Hal kedua, pelayanan, ya, jangan dipikir pelayanan itu adalah signifikan. Dan saya lihat banyak kali orang melihat pelayanan sebagai kesuksesan pribadi. Kelihatannya pelayanan, tapi sukses, adding value untuk diri sendiri. Itu bukan signifikan. Signifikan adalah adding value untuk orang lain. Sukses tidak keliru, tapi signifikan adalah jalan menuju sukses yang sejati. Sama dengan sukses, kalau tidak spesifik, tidak tajam, tidak measurable, sulit dicapai. Signifikan juga sama. Ya, harus tajam, harus measurable, harus clear. Jadi signifikan dan sukses dua-duanya perlu measure yang jelas, perlu ukuran yang jelas. Ada 3 hal yang saya pakai untuk menutup pembelajaran kita. Yang pertama, ada krisis di Babylon. Ya, krisisnya yang mulai Tuhan duluan. Dia kasih mimpi yang menggelisahkan Nebukadnezar. Tapi kemudian Nebukadnezar karena dia penasaran, ingin tahu betul apa yang harus dia buat dengan mimpi itu, dia menciptakan krisis di kerajaannya. Semua orang yang berpendidikan mau dihabisi. Semua orang berhikmat, ahli nujum, dan segala macam. Tapi Tuhan izinkan krisis untuk apa? Krisis itu gunanya untuk highlight, naruh lampu spotlight ke pemberani-pemberani. Pemberani itu apa? Pemberani orang yang berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, berani bersandar pada Tuhan sepenuhnya, bukan ngawur-ngawuran, ya, bukan berani apa, tapi berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Orang bilang orang dipenuhi Roh Kudus, tandanya apa? Ada yang bilang bahasa roh, ada yang bilang mujizat. Buat saya tanda paling jelas orang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu adalah keberaniannya. Berani ambil resiko apapun demi Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Krisis adanya di dunia ini tujuannya untuk supaya lampu spotlight semua gelap krisis itu. Lampu spotlight menyinari the brave. Orang-orang berani. Orang-orang yang bold, yang courageous. Itu yang bisa merubah dunia. Jadi kita di tengah krisis, tujuannya krisis satu-satunya adalah untuk highlight, untuk put spotlight the bold, the brave, the courageous. Ada satu ayat yang menarik buat saya di ayat 21. Dikatakan hikmat diberikan pada orang bijaksana. Pengetahuan diberikan kepada orang berpengertian. Nah, kalau kita mikir secara natural, kita pikir nih kalimatnya, ayatnya gimana? Harusnya kan hikmat diberikan pada orang yang tidak bijaksana, gitu cocok kali. Ya. Pengetahuan diberikan orang-orang yang tidak berpengertian, tetapi tidak. Ya. Ekonomi di Alkitab kalau mau investasi di orang adalah hikmat diberikan pada orang bijaksana. Di dalam Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat atau awal hikmat adalah carilah hikmat. Ya. Orang yang mencari hikmat itu yang layak menerima hikmat. Kalau orang tidak berusaha mencari hikmat, lawannya orang berhikmat itu apa? Orang bebal. Orang yang tidak mau belajar lagi. Orang yang merasa sudah cukup. Orang yang tidak mau berkembang lagi. Untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Ya. Setelah itu, kumpulkanlah semua hikmat yang kamu punya. Kejarlah pengertian. Perolehlah pengertian. Nah, dalam kita invest ke orang, kalau kita bicara soal signifikan, itu artinya kita invest hidup kita ke orang lain. Jangan asal invest ke orang. Invest ke orang yang berhikmat. Artinya apa? Orang yang mengejar hikmat. Orang yang mencari terus belajar untuk lebih baik. Bukan buat dirinya sendiri. Karena pengertian itu beda dengan pengetahuan. Pengertian itu artinya tahu maksudnya hikmat itu untuk apa. Gunanya adalah untuk menemukan meaning dalam hidup. Arti dalam hidup. Bisa berguna buat orang lain. Jadi ini panduan untuk investasi ke orang lain. Kalau mau hidupmu bermakna, mencari signifikan, bukan asal cari orang yang bebal, cari orang apa adanya, cari orang yang mengejar hikmat. Mata kita terbuka 24 jam 7 hari seminggu, cari orang berhikmat, taruh hidupmu di sana. How to expand your life. Ini bicara soal signifikan. How to expand your life. Meluaskan hidupmu
melewati 80 atau 90 tahun di mana engkau ada di bumi ini. Di mana nyawamu tinggal dalam tubuhmu. Bagaimana expand hidupmu. Apakah signifikan menjadi the cry, the deepest cry of your heart? Ya, kalau itu betul signifikan, itu adalah sesuatu yang menjadi jeritan dalam jiwa kita setiap saat. Kalau saya bilang ini signifikan, tapi sudah tidak menjerit tiap malam, tidak mengerang kepada Tuhan untuk itu, mungkin bukan signifikan. Itu mungkin hanya sekedar sukses. Ya, walaupun namanya pelayanan. Ya, mungkin kita ingin pelayan kita berhasil, kita ingin supaya khotbah kita didengar orang banyak, kita ingin supaya orang yang dengar khotbah kita pada nangis semua. Itu mungkin sukses, mungkin bukan signifikan kalau itu bukan menjadi the cry, the deepest cry of our heart. Nah, ada 4 hal yang saya ingin tanyakan untuk renungan di Roma. Pertanyaan pertama, what remain in you while you are alive? Nah, selama engkau hidup, apa yang masih tinggal dalam hidupmu? Kalau semakin kita kosongkan hidup kita, semakin Tuhan bisa masuk menguasai kita, maka semakin besar signifikan yang kita bisa hasilkan semasa kita hidup. Ya. Jadi hidupmu ini isinya dirimu masih berapa? Semua orang yang datang ke Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan, kecuali orang yang penuh dengan dirinya sendiri. Seberapa banyak kita kosongkan hidup kita, itu Tuhan akan isi. Pertanyaannya, berapa banyak what remain in you? Berapa banyak dirimu sendiri yang masih tinggal dalam hidupmu selama engkau hidup? Semakin kosong hidup kita, semakin Tuhan bisa mengisinya, semakin sukses dan signifikan akan terwujud dalam kehidupan kita. Karena kita tidak nyari untuk diri kita sendiri, tapi akan menjadi berkat buat orang lain, sumbernya dari Tuhan. Jadi pertanyaan pertama, how much of you still in you? Berapa banyak dirimu masih ada dalam tubuhmu ini? Dalam pikiranmu. What remain in the world after your life end? Setelah hidupmu selesai, masih adakah sisa-sisa hidupmu yang berlangsung terus? Orang bilang ini legacy. Ya, orang bilang ini seperti tadi erangannya Nebukadnezar. Aku ingin supaya anakku, anaknya laki, di-preserve, diprotect oleh Tuhan. Ya. Setelah engkau meninggal 80, 90, 70 tahun, apa yang masih tinggal di dunia ini? Ini pertanyaan. Apa yang akan masih tinggal? Tubuhmu akan dikubur, rohmu akan ke surga. Apakah masih ada yang tinggal? Berapa lama tinggalnya? 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, masih adakah passion yang sudah tinggalkan? Masih adakah visi yang sudah tinggalkan? Masih adakah kasih yang berkobar-kobar sudah tinggal di atas bumi ini? Anakmu, cucumu, cicitmu, mantumu, semua masih merasakan hangatnya keakrabanmu dengan Tuhan setelah engkau mati sekalipun. Pertanyaan ketiga, how many of you are there? Ya, selama di dunia ini, apakah passionmu hanya dalam dirimu sendiri? Apakah visimu dalam dirimu sendiri? Apakah kasihmu pada Tuhan? Apakah sudah terbagi sehingga api dalam kita sudah menjalar kemana-mana? Karena apa? Karena selama kita hidup, kita tularkan semua itu. Passion hidup kita, visi yang Tuhan titipkan, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita pada sesama, compassion, generosity. Ada berapa banyak yang sudah tertular oleh virus hidup kita ini? Dan yang keempat, how much of you are invested in your eternity? Selama kita di dunia, berapa persen hidup kita? Berapa banyak yang kita investasikan dalam eternity? Eternity itu apa sih? Eternity itu kita selamanya in relationship with God. Selamanya in love with God. Selamanya worshiping Him. Nah, berapa banyak kita latihan di dunia ini untuk itu? Berapa banyak dari passion kita, dari waktu kita, dari doa kita, dari kerinduan kita, is building relationship, nurturing relationship dengan Bapa di surga. How much of our dream, how much of our longing, how much of our cry, ingin selalu bersama dengan Tuhan. Itu investment for eternity. In eternity, it's all about relationship. Masing-masing kita dengan Tuhan. What remain in you while you are alive? Seberapa banyak dari dirimu yang masih dalam dirimu?
Berapa banyak yang sudah kosongkan untuk Tuhan. Setelah engkau mati, berapa jauh dampakmu setelah itu. Passion, kasih, keakraban. Berapa ratus tahun lagi akan hidup kobaran api saudara. Berapa banyak orang yang seperti saudara, yang terinfeksi virus saudara, virus yang mengasihi Tuhan, virus yang passionate untuk jiwa-jiwa yang terhilang, visi yang ingin membangun orang-orang lain, membangkitkan pemimpin, memaksimalkan potensi orang lain. Berapa banyak dari dirimu yang diinvestasikan untuk kekekalan? Pilih salah satu dan mulai renungkan, Tuhan, aku tidak mau berhenti berdoa sebelum ini terjawab dalam hidupku. This is all about significant. Sukses tanpa signifikan, sukses tidak keliru, tapi tanpa signifikan tidak ada artinya. Ya, mulainya jangan sukses dulu, tapi signifikan dulu. Karena tanpa signifikan sukses tidak banyak artinya. Dan signifikan bukan nanti kalau sudah tua, now, begin to add value in the life of others.